Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami salah satu perdebatan teologis yang paling mendalam, kompleks dan jujur aja sangat memukau dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu perdebatan soal keadilan Tuhan. Coba deh kalian bayangin, gimana sih cara kita mendefinisikan keadilan untuk zat yang maha kuasa? Apakah setiap tindakan yang kita lakukan ini murni kehendak bebas kita sendiri, atau sebenarnya bagian dari kekuasaan Tuhan yang mutlak? Ini tuh bukan cuma sekedar diskusi abstrak ya, tapi benar-benar pergulatan ideologi yang ikut membentuk arah peradaban. Dan seluruh materi yang bakal kita kupas tuntas hari ini disusun berdasarkan riset mendalam dari akademisi Dodi Sulistyo. Nah, sebagai catatan awal nih, semua analisis, struktur, sampai kutipan yang bakal kita pakai hari ini, itu diambil langsung dari artikel jurnal ilmiah, terbitan Journal of Applied Transintegration Paradigm. Sebagai pemandu kalian, saya pastikan saya nggak akan memihak ke pandangan teologis manapun, entah itu dari kubu rasionalis maupun tradisionalis. Tugas kita di sini murni cuma buat membedah dan menjelaskan struktur argumen di literatur ini setransparan dan senetral mungkin. Oke. Semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan yang bisa dibilang meledak banget di masa dinasti Umayyah. Pertanyaannya gini, apa status orang yang melakukan dosa besar? Pertanyaannya kelihatannya simpel kan? Tapi nyatanya, ini tuh jadi pemicu konflik politik dan teologis yang luar biasa besar di masa awal Islam. Pertanyaan ini seakan memaksa para pemikir waktu itu buat mempertanyakan ulang batas-batas keimanan, dan yang paling penting, gimana sih Tuhan bakal menghakimi tindakan kita di akhirat nanti? Biar kebayang arah pembahasannya, ini dia peta jalan intelektual kita hari ini. Kita bakal mulai dari mengurai akar konflik teologi dan politiknya, terus melihat supremasi rasio ala Mu'tazilah, kedaulatan mutlak versi Asy'ariyah, jalan tengah dari Maturidi, cara menimbang pahala dan dosa, sampai akhirnya kita merenungkan sejauh mana batas nalar manusia. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Bagian pertama, akar konflik teologi Islam. Disinilah kita bakal lihat gimana politik dan teologi itu saling berkelinden, ibarat dua sisi mata uang. Yang menarik tuh gini, perdebatan teologis paling awal dalam Islam sebenarnya nggak lahir di ruang kelas yang tenang, tapi justru dari panasnya pergolakan politik soal siapa yang berhak memimpin. Balik lagi ke pertanyaan soal pelaku dosa besar tadi. Waktu itu ada dua kubu ekstrim. Di satu sisi ada kaum Khawarij yang secara radikal menganggap pelaku dosa besar tuh otomatis kafir dan terkutuk. Terus di sisi lain ada kaum Murji'ah yang bilang kalau dosa itu sama sekali nggak ngurangin keimanan seseorang. Nah, di tengah-tengah kebingungan ini, Mu'tazilah muncul, nawarin konsep yang namanya manzilah bainal manzilatain. Secara harfiah, artinya posisi di antara dua posisi. Mereka bilang, pelaku dosa besar itu bukan mukmin sempurna, tapi yang nggak bisa dibilang kafir juga. Untuk ukuran zaman itu, ini tuh bener-bener kompromi teologis yang sangat logis. Tapi, perdebatan ini nggak cuma berhenti di atas kertas loh. Mazhab Mu'tazilah ini sempat banget mencapai puncak keemasannya di era Khalifah Al-Ma'mun. Sayangnya, masa keemasan ini diwarnai sejarah kelam yang disebut Mihna. Ini tuh semacam inkuisisi kejam, di mana ulama-ulama yang nolak dogma rasionalnya Mu'tazilah malah disiksa. Bener-bener ngingetin kita soal bahayanya penyalahgunaan kekuasaan kan? Nah, roda politik itu berputar cepat. Di era Khalifah Mutawakil, para ulama Sunni akhirnya dibebaskan dan bandul kekuasaan pun bergeser arah ke kubu Asy'ariyah. Dari sini kelihatan banget kalau agama dan politik waktu itu beneran nggak bisa dipisahkan. Lanjut ke bagian 2, rasionalitas mazhab Mu'tazilah, di mana akal memegang peran sebagai hakim tertinggi. Aliran ini tuh awalnya diinisiasi sama Wasil bin Atta, terus makin disempurnakan sama tokoh besar kayak Abu al-Hudail. Ide sentral dari pemikiran mereka adalah konsep keadilan atau adil. Dodi Sulistyo mencatat di jurnalnya kalau dalam Al-Quran itu keadilan dibahasakan lewat beberapa istilah, kayak al-adil atau persamaan, al-qistu yang berarti proporsional, dan al-mizan atau keseimbangan. Bagi Mu'tazilah, biar konsep keadilan Tuhan ini masuk akal, harus ada konsekuensi logis. Gini logikanya, supaya Tuhan terbukti adil waktu masukin orang ke neraka atau surga, berarti semua tindakan manusia, mau itu baik atau buruk, harus murni berasal dari kehendak bebas manusia itu sendiri. Nggak bisa diciptakan atau diatur secara mutlak sama Tuhan. Saking kuat dan mengakarnya logika keadilan ini, sampai-sampai melahirkan 5 pilar utama buat ajaran Mu'tazilah. Mulai dari keesaan Tuhan, keadilan ilahi, janji dan ancaman, posisi jalan tengah yang tadi kita bahas, sampai penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap pilar ini diikat sama satu benang merah, yaitu keyakinan teguh bahwa Tuhan itu rasional.
dan semua tindakannya pasti selaras sama ide keadilan universal yang masuk di akal kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, Asyariah dan kedaulatan Tuhan, sang penguasa mutlak. Ideologi ini sebenarnya lahir dari kegelisahan tokoh bernama Al-Asy'ari yang mulai mempertanyakan sejauh mana sih batas keadilan rasional versi Mu'tazilah itu. Kalau kita bandingin, perbedaan mendasar dari metodologi mereka ini beneran kontras banget. Ceritanya, Al-Asy'ari ini awalnya tokoh Mu'tazilah. Tapi dia akhirnya milih keluar setelah berdebat sengit sama gurunya soal nasib 3 bersaudara. Ada yang mukmin, kafir, dan satu lagi masih bayi. Dari situ dia sadar kalau nalar murni aja tuh gagal ngejelasin keadilan ilahi secara memuaskan. Kalau menurut Mu'tazilah kan, akal atau rasio itu bisa nembus batas kebenaran dan mendikte apa yang adil bagi Tuhan secara mandiri. Nah, Ahlus Sunnah lewat Asy'ariyah ngerespon ini dengan tegas. Wahyu itu adalah kebenaran tertinggi. Titik. Peran akal itu cuma buat ngebantu kita memahami wahyu, bukan malah buat mendebat teks suci, apalagi sampai membatasi sikap Tuhan. Poin krusialnya itu pas ngomongin gimana kedua pandangan ini ngelihat tindakan keseharian kita. Menurut Mu'tazilah, kita sebagai manusia tuh punya kebebasan mutlak dalam bertindak, makanya kita layak dihukum kalau salah atau dikasih reward kalau benar. Tapi di sisi lain, Asy'ariyah punya pandangan kalau segala hal di dunia ini terjadi semata-mata karena kudratullah, alias kekuasaan mutlak Allah. Dalam pandangan ini, yang emang terkesan fatalistik, setiap tindakan yang manusia usahakan sejatinya adalah ciptaan dan murni kehendak Tuhan itu sendiri. Kita lanjut ke bagian 4, Maturidi, sang jalan tengah, sebuah usaha menarik buat menyeimbangkan akal dan wahyu. Nah, coba perhatiin deh, ini yang menurut saya paling menarik dari slide ini. Kita bisa lihat gimana Imam Abu Mansur al-Maturidi dari Samarkand berhasil bikin sintesis dari 2 ideologi yang lumayan ekstrim tadi. Kalau Mu'tazilah itu kan pegang penuh konsep kehendak bebas. Terus Asy'ariyah lebih menekankan kehendak mutlak Tuhan. Maturidiyah ini mengambil posisi di tengah. Mereka percaya kalau kemampuan atau usaha manusia itu emang punya pengaruh buat ngelakuin sebuah tindakan, tapi pada hasil akhirnya Tuhanlah yang menentukan tindakan itu terjadi. Ini semacam keseimbangan yang elegan banget ya, antara kebebasan bertindak dan kedaulatan ilahi. Masuk ke bagian kelima, menimbang pahala dan dosa. Ini semacam ujian nyata soal keadilan. Coba pikirin ini. Kalau kalian berbuat baik sepanjang hidup, apakah Tuhan jadi berutang surga ke kalian? Atau itu murni hadiah semata? Konsekuensi dari pemikiran ini berasa banget. Mu'tazilah bersikeras kalau Tuhan itu wajib ngasih ganjaran setimpal atas perbuatan baik kita. Kalau enggak, berarti Tuhan nggak adil. Tapi coba kita lihat argumen yang cukup radikal dari Asy'ariyah. Karena kekuasaan Tuhan itu absolut, Tuhan berhak dan secara mutlak sah aja kalau dia mau masukin hamba yang super taat ke neraka dan pendosa berat ke surga. Buat Asy'ariyah, keadilan Tuhan gak tunduk sama aturan pahala dosa buatan manusia. Di sisi lain, Maturidiyah hadir buat menenangkan dengan bilang, Tuhan pasti gak akan mengingkari janji dan ancamannya sendiri kok. Tapi, manusia tetap gak punya hak buat mendikte apa yang pantas buat dia dapat. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, batas nalar memahami Tuhan. Sebuah warisan intelektual yang bertahan melintasi zaman. Perdebatan epik yang umurnya udah lebih dari 1000 tahun ini, lengkap dengan intrik inkuisisi politik dan pergulatan filsafatnya, bener-bener ninggalin jejak yang nggak bisa dihapus. Tapi ya, pendekatan yang cuma berbasis nalar murni itu emang punya titik buta. Di risetnya, Dodi Solistio mengutip pandangan dari sejarawan W. Montgomery Watt yang mengkritik Mu'tazilah. Menurut Watt, konsep kehendak bebas ala Mu'tazilah ini jatuhnya terlalu abstrak dan kerasa kurang bertenaga. Makanya gagal ngasih motivasi spiritual yang kuat buat manusia. Ini lumayan kebalikan dari pendekatan Al-Quran yang justru ngajarin cara menyeimbangkan antara kehendak bebas dan kepasrahan pada ketetapan Tuhan. Jadi, pada akhirnya, perseteruan ini tuh bukan sekedar soal siapa yang menang debat atau siapa yang berkuasa di kekhalifahan abad ke-9. Perdebatan ini memaksa kita merenungkan salah satu pertanyaan terbesar umat manusia. Sebelum kita selesai, saya pengen kalian mikirin hal ini sejenak. Apakah benar-benar ada batas mutlak buat akal dan logika kita waktu kita nyoba mengukur keadilan zat yang tak terbatas? Jangan-jangan nalar kita sendiri yang justru belum cukup mampu untuk mendefinisikan kedaulatan Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih banyak ya udah nemenin bedah materi yang sangat deep ini. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.